tema kita ya pada pagi hari ini, dahulu kamu sesat. Ya, dahulu kamu sesat. Ya. Dulu kita berjalan dalam jalan yang salah, jalan yang keliru, jalan yang sesat. Sesat artinya tidak benar, keliru, salah. Ya. Berada di dalam dosa. Itu dahulu. Tetapi mungkin kita bisa bertanya dalam perjalanan hidup kita saat ini. Benarkah kita sudah berjalan dalam kebenaran? Benarkah kita tidak lagi di dalam kesesatan itu? Dahulu kamu sesat. Mungkin ini bisa kita perkatakan ya. Kalau kita yakin sungguh-sungguh bahwa kita telah menemukan diri kita di dalam kebenaran. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 25 berbunyi demikian. Dahulu kamu seperti domba-domba yang terus-menerus tersesat. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Sang Gembala dan pelindung jiwamu. Dahulu kamu sesat. Ya. Seperti domba. Ya, domba-domba yang terus-menerus tersesat. Sekali tersesat, selamanya tersesat. Jika tidak ada yang membawa kepada jalan kebenaran. Domba berbicara tentang binatang yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Jadi kalau domba-domba itu sudah keluar dari jalur, dari rombongannya, dia tidak bisa menemukan sendiri jalan untuk kembali ke kandangnya. Dia tidak bisa menemukan sendiri jalan untuk berjumpa dengan komunitasnya. Ya, kamu seperti domba-domba yang terus-menerus sesat. Nah, manusia dalam perjalanan hidupnya, karena dia sudah jatuh ke dalam dosa, dia akan terus berjalan di dalam kesesatan. Karena dia tidak akan bisa menemukan kembali ya kandangnya, ya tempat sesungguhnya jika dia melakukan dengan kekuatannya. Kalau dia berjuang dengan perjuangannya secara pribadi, dia tidak akan bisa. Harus ada yang menolong. Dulu kita sesat dan terus-menerus tersesat. Saudara pasti mengingat ada ya peristiwa-peristiwa tertentu atau momen-momen tertentu di mana saudara ya berjumpa dengan Tuhan. Saudara mengalami titik balik yang tadinya hidup dalam kesesatan itu, kemudian mengalami pembaharuan, berubah, tidak lagi di dalam kesesatan itu. Ya. Sesat seperti domba. Dalam Yesaya pasal 53 ayat 6 dikatakan kita semua seperti domba yang tersesat. Setiap orang mengambil jalan mereka sendiri. Kecenderungan kita mau melakukan kebenaran kita. Itu sebabnya manusia itu paling sulit untuk dinasehati. Betul atau betul? Yang menerima pernyataan ini bahwa memang pada umumnya kita ini paling susah dinasehati, coba angkat tangan. Saya sudah lebih dulu. Oh, yang lain gampang ya. Halo, yang susah dinasehati, susah dikasih tahu. Kamu salah, enggak salah, berdalih. Ya, dan merasa diri benar. Sekalipun kita sudah menyatakan diri sebagai orang percaya, rupanya ya pengaruh dari perjalanan hidup yang lama itu masih menempel, ya masih menggoda kita. Itu sebabnya ya kita nggak mudah dinasehati. Setiap orang mengambil jalan mereka sendiri. Akan tetapi Tuhan telah membebankan ke atasnya seluruh kejahatan kita. Ya, membebankan ke atasnya. Siapa dia? Jadi
dalam Yesaya sudah dinubuatkan ada satu pribadi yang akan menanggung beban itu, yang akan menanggung kesalahan itu, yang menanggung dosa itu supaya manusia itu tidak lagi tersesat. Sudah dinubuatkan jauh sebelumnya, diberitahukan. Jadi dengan kekuatan manusia itu sendiri yang sudah tersesat itu, dia tidak akan bisa kembali. Kecenderungan hatinya akan terus berjalan pada jalan yang salah itu, pada jalan yang sesat itu. Nah, Mazmur 119 ini pengalaman sang pemazmur ketika dia merasa jalannya keliru, jalannya salah. Dia berkata, aku telah tersesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini, karena aku tidak melupakan perintah-perintah-Mu. Jadi orang-orang yang tersesat, semestinya dia harus teriak seperti sang pemazmur ini. Ya, dia berkata, aku telah tersesat. Sesungguhnya manusia saat ini harus menyadari hidupnya, bahwa ada kalanya kita melakukan hal yang jahat, ada kalanya kita melakukan perbuatan yang keliru, perjalanan kita salah. Maka pada saat seperti itu kita harus teriak kepada Tuhan dan berkata, carilah hamba-Mu ini, temukanlah hamba-Mu ini. Ini menunjukkan dengan kekuatan kita mau mencoba melakukan hal yang benar, mau mencoba kembali kepada jalur yang benar itu, nggak bisa. Hanya Tuhan yang bisa mengarahkan kita kembali. Itu sebabnya saudara, mau bagaimanapun usaha saudara berjuang melihat seseorang yang berdosa supaya dia bertobat, saudara setengah mati mempengaruhi dia, nggak bisa kalau Tuhan tidak jamah dia. Tapi kalau Tuhan sudah jamah dia, dijamah hatinya, kemudian dia bertobat. Jadi jangan kecewa kalau kita melihat ada orang-orang yang kita kasih belum bertobat. Ada waktunya dia akan bertobat. Kalau Tuhan sudah jamah, dan dia akan berteriak, berseru kepada Tuhan, ya aku telah tersesat seperti domba yang hilang. Nah, di dalam perjalanan hidup sang pemazmur, dia merasa bahwa hidupnya itu karena kedagingan itu lemah. Saudara juga lemah. Ada kalanya kita berjalan dalam jalan yang salah, tapi kita enggak menyadarinya. Itu sebabnya sang pemazmur pernah berdoa kepada Tuhan begini, selidikilah aku Tuhan, lihatlah aku apakah jalanku serong. Jadi kita perlu introspeksi diri di hadapan Allah dan berkata, Tuhan lihat aku, apakah saat ini hidupku ini melangkah pada langkah yang benar, yang tepat. Nah, Tuhan bisa beritahu, salah kamu, jalanmu keliru. Ya, pikiranmu itu salah, pekerjaanmu itu salah, kegiatanmu hari-hari itu salah, karena tidak memuliakan Tuhan, karena tidak sesuai dengan firman Allah. Wah, akhirnya kita sadar. Nah, kemudian kita lihat kebenaran firman, apa yang harus kita lakukan. Maka kita kembali pada jalan yang benar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dahulu kita ini sesat. Apa artinya? Dahulu hidup kita jauh dari Tuhan. Ya, saya mengalami jauh dari Tuhan. Pernah memang tidak ke gereja sama sekali beberapa tahun. Lupa kepada Tuhan, tidak mau tahu tentang Tuhan. Dahulu hidup kita jahat. Saudara dulu jahat. Dulu ya, amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, itu dulu, sambil senyum sedikit. Itu dulu. Halo? Iya ya? Sekarang juga? Ada yang mau bisik-bisik, sekarang juga. Dahulu itu. Dahulu kita jahat. Dahulu kita penuh dengan dosa. Kita masih mencuri. Saya masih ingat itu. Waktu masih remaja-remaja mau pemuda SMA, mencuri itu bukan sesuatu yang aneh. Dan kalau bisa mencuri dengan cara yang jitu itu, wah bangga ya, senang. Apalagi bisa tipu orang, aku tipu kau. Jangan bangga menipu orang ya, betul ya? Ya, tapi kalau ditipu juga nggak enak loh. Jadi kadang-kadang kita berpikir lebih baik menipu daripada tertipu.
Kalau tertipu kan rasanya jengkel sekali kita ditipu. Tapi kalau kita menipu, wah mantap ya. Berarti kita pintar. Itu dunia, itu dulu. Bersinah, pesta pora, mabuk-mabukan, suka berkelahi, pukul istri atau pukul suami. Jangan pikir suami-suami yang hanya pukul istri, istri juga bisa pukul suami loh. Ada ya? Tapi kalau di Sinam sih nggak ada. Suami nggak pernah pukul istri, istri nggak pernah pukul suami. Betul? Amin. Mungkin ada suara. Amin. Ya puji Tuhan. Walaupun dipaksakan ya. Pak Pendeta. Hah, gimana? Itu loh. Siapa? Bapak itu. Kenapa? Istrinya. Diapain? Disayang terus. Oh haleluya. Padahal sudah kaget. Ini mau cerita apa ini? Jangan-jangan ada cerita dipukuli. Wah itu dulu. Berbohong, menipu, menganiaya orang lain. Perbuatan-perbuatan dosa kita lakukan. Saudara lakukan itu dulu. Saya lakukan itu dulu. Dan apakah merasa bersalah? Tidak. Karena memang sedang berada dalam jalan yang sesat, yang salah, yang keliru. Ada kebanggaan, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan dosa itu. Ada kebanggaan, ada kesenangan tersendiri. Karena ada di dalam kesesatan, tidak suka dengan ibadah. Ayo berdoa, nanti aja. Ayo memuji Tuhan, nanti aja. Ayo kita adakan KPI, nanti aja. Oh kita ibadahin, nanti aja. Nanti aja, nanti aja. Nah itu waktu kita dalam kesesatan. Alergi kepada kebenaran. Tidak suka menyebut nama Tuhan. Tidak suka memuji Allah. Berarti kalau masih terjadi dalam hidup kita, sepertinya kita masih tersesat. Sepertinya kita masih tersesat. Kalau ini yang dominan dalam hidup kita, walaupun kita menyebut diri, oh saya sudah orang Kristen, saya sudah percaya Tuhan. Tapi kalau ini, atribut-atribut ini masih menempel dalam hidup kita, diragukan iman percaya kita. Kemungkinan besar kita masih tersesat. Bukan kemungkinan besar. Dari tindakan-tindakan kita, kita berani berkata, dia masih tersesat. Sebab data-data ini ada di dalam kesesatan, bukan dalam kebenaran ini. Gak mungkin orang berkata, wih, saya lakukan kebenaran. Kenapa? Aku bohongi dia. Itu bukan kebenaran, itu sesat. Dulu kita ada di situ, tetapi sekarang tidak. Sekarang ya kita tidak lagi tersesat. Amin. Pastikan diri saudara bahwa saudara, Bapak Ibu tidak tersesat lagi. Nah orang yang sesat itu berjalan pada jalan yang salah, yang keliru, yang arahnya menuju maut, yang terus berada di dalam dosa. Nah orang yang tidak sesat berarti dia tidak lagi mengalami perjalanan yang keliru tadi. Dia sudah mengalami pembaharuan. Dia mengalami perubahan. Kini ia berjalan dalam kebenaran. Jalan yang baik. Jalan yang menuju surga. Jadi setiap langkah-langkah hidupnya menyenangkan hati Allah. Menyukakan hati Allah. Nah itulah yang kita lakukan sekarang. Itulah yang terjadi dalam hidup kita. Orang yang mengalami pembaharuan hidup terlihat jelas dari kehidupan hari lepas hari. Dia tidak lagi tersesat. Sekarang kita tidak tersesat. Saya tidak tersesat. Tidak berarti, oh kalau kita lihat orang itu berkata dia tidak tersesat. Tetapi kok ada masih dosa yang dilakukan ya. Nah kita nggak bisa langsung bersih total. Kadang-kadang bohong juga. Betul ya? Betul ya? Kadang-kadang kan bohong juga. Ya kadang-kadang marahnya luar biasa juga. Ya, karena ada musuh kita yang berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum, yang mau menerkam. Dan ada kalanya kita lengah, kita kurang mawas diri, kurang berjaga-jaga. Akhirnya marahnya kebablasan. Akhirnya kata-katanya menyakitkan, melanggar kebenaran secara daging. Tapi kemudian kan kita sadar, aduh Tuhan ampuni saya. Saya tadi kok ngomong kayak gitu ya.
Saya kok sebut orang itu dengan nama-nama binatang ya? Itu karena marahnya kita kebangetan. Akhirnya kan kita sadar. Karena kita sudah pada jalan yang benar. Kita tahu akhirnya mana yang tidak benar. Kemudian kita minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Saya mau berubah terus menerus. Akhirnya berkurang lagi. Jadi hari lepas hari kita diproses. Semakin sempurna. Nah, bagaimana caranya supaya manusia tidak lagi sesat? Dengan usaha manusia itu sendiri, dia tidak bisa. Kebenaran firman Tuhan dalam 1 Petrus. Ya, pasal 2 ini kita lihat. Ya. Yang pertama adalah Yesus mati bagi kita untuk membenarkan kita. Jadi untuk merebut kita dari kuasa kegelapan itu, dari kuasa iblis itu. Semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Semua manusia yang sudah jatuh dalam dosa berarti dia sudah tersesat dan terus ada dalam jalan yang sesat itu. Nah, untuk membebaskan kita dari kuasa kesesatan itu, ada harga yang mahal, ada darah Yesus yang tercurah di Golgota. Jadi untuk membebaskan kita supaya kita tidak ada lagi dalam kesesatan itu, ini harga yang mahal, bukan murahan. Ini sesuatu pengorbanan yang luar biasa. Di ayat 24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Karena kita sudah berbuat dosa, berarti kita terus ada di dalam kesesatan itu. Jadi dosa harus diselesaikan dulu. Tidak mungkin orang berkata saya tidak lagi di dalam kesesatan, tapi dosa masih menempel, dosa masih berkuasa. Nggak mungkin. Jadi Tuhan menyelesaikannya bagi kita dengan cara apa? Dia menanggungnya. Ya, jadi dosa saudara dan saya yang banyak itu, yang sangat banyak itu, yang benar-benar banyak itu ditimpakan kepada Yesus. Ya, ditaruh kepada Yesus di mana? Di kayu salib. Jadi waktu Yesus disalibkan, dosa umat manusia yang percaya kepadanya, yang datang kepadanya, yang menyerahkan diri kepadanya. Jadi kita percaya pada Yesus, menyerahkan diri kita kepada Yesus sama dengan menyerahkan dosa-dosa kita kepadanya, untuk kemudian dosa-dosa itu dia tanggung. Dibebaskannya lah kita dari dosa kita, dibebaskannya lah kita dari kesesatan itu. Jadi saudara dan saya akhirnya hidup dalam kebenaran. Dan hidup untuk kebenaran, dan ada di dalam kebenaran secara posisi. Saudara dan saya sudah dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Jadi kita menjadi orang benar. Coba lihat kiri kanan dan lihatlah kiri kanan saudara itu adalah orang benar. Coba katakan, engkau orang benar. Amin. Ini penting sekali. Nah, tapi untuk itu Yesus mati di kayu salib. Jadi sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat luar biasa. Kita bukan barang murahan ya. Nah, dikatakan apa yang dialami oleh Yesus untuk menunjukkan kasih-Nya bagi saudara dan saya, bagi umat manusia. Karena Allah tidak menghendaki kematian kita di dalam kesesatan itu. Allah tidak menghendaki kematian orang fasik. Tadinya saudara dan saya adalah orang fasik. Orang yang berjalan dalam kesesatan, hidup di dalam dosa, hidup dalam kesesatan itu. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Untuk itu dia rela berkorban. Yesus mati di kayu salib. Ini minggu-minggu sengsara yang kita peringati. Ya, minggu sengsara. Di ayat 22, 1 Petrus pasal 2. Ayat 22 berkata begini, Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya
kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, jadi akhirnya kita mati terhadap dosa, tidak lagi di dalam kesesatan, dibebaskan dari kungkungan dosa itu, dari kesesatan itu, dikeluarkannya kita dari kegelapan itu melalui kematian Yesus Kristus, untuk kita hidup di dalam kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau Yesus tidak mati di kayu salib, kalau Yesus tidak menyerahkan dirinya, ya, kalau Yesus tidak mengasihi kita, maka kita tidak akan bisa selamat. Kita tidak akan bisa keluar dari kesesatan itu. Hari lepas hari kita akan berada dalam kesesatan itu. Terus menerus, dikatakan tadi, terus menerus berjalan di dalam kesesatan. Seperti domba yang tersesat, terus menerus berjalan dalam kesesatan. Itu sebabnya saudara bisa lihat, orang-orang yang belum berjumpa dengan Yesus, orang-orang yang belum bertobat, orang-orang yang belum percaya, kecenderungan hatinya adalah jahat. Dan terus menerus melakukannya. Saudara, sungguh Tuhan mengasihi kita. Sungguh Tuhan ya peduli kepada kita. Dia sungguh mengasihi kita. Dia memberi yang terbaik bagi kita. Ya, Yesus mati di kayu salib, mengorbankan dirinya supaya akhirnya kita layak di hadapan Allah, berkenan di hadapan Allah. Jadi ketika Allah Bapa melihat kita yang sudah percaya kepadanya, Allah Bapa melihat kita di mana kita sudah dibasuh oleh darah Yesus. Jadi ketika Allah Bapa melihat kita, Dia melihat darah putranya yang tunggal yang ada di dalam hidup kita. Kita sudah dibasuh. Kita jadi orang yang bersih, bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha saudara, tetapi karena kasih Tuhan. Jadi Tuhan sungguh mengasihi kita. Yesus mati di kayu salib. Dosa kitalah yang ditanggungnya. Ya, kesalahan kitalah yang ditanggungnya. Dia menggantikan posisi kita yang semestinya kitalah yang digantung. Kitalah yang disalib itu. Karena yang disalib itu adalah orang yang berdosa, orang yang melakukan kejahatan, dan ya, penjahat kelas kakap biasanya hukumannya adalah hukuman gantung. Sebenarnya kitalah, tetapi Yesus menggantikan kita. Wow, luar biasa. Sungguh kita bersyukur, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Untuk itu jangan kita menganggap remeh kekristenan kita. Jangan menganggap remeh ya kehidupan kita yang sudah menjadi orang benar. Pastikan, yakinkan diri kita, hargai diri kita sebagai orang percaya. Banggalah kita kepada Tuhan, bangga kita menjadi orang Kristen, bangga kita menjadi orang percaya. Karena untuk itu Yesus mati. Jadi saudara dan saya bukan barang murahan kita ini. Bukan ditebus dengan harga yang mahal, berarti kita ini mahal, berharga di mata Tuhan. Jadi posisikan diri kita sebagai pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Karena untuk kita, supaya kita selamat, untuk diri kita, Yesus mati di kayu salib. Jadi kalau kita menyia-nyiakan hidup ini dengan kelakuan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, sementara kita berkata bahwa kita adalah orang percaya, sesungguhnya kita tidak menghargai kematian Yesus. Tidak menghargai kematian Yesus. Apalagi kalau kita sampai-sampai menyangkal Dia. Sampai-sampai kita tinggalkan Yesus. Kita nggak ngerti apa artinya kematian Yesus di kayu salib itu. Tetapi kalau kita ngerti, kita akan berkata, saya tidak akan tinggalkan iman saya. Saya akan tetap setia sekalipun nyawa taruhannya. Amin. Amin.
Bangga jadi orang percaya. Coba lihat kiri kanan dan katakan, bangga menjadi orang percaya. Ya, jadi kita berada di mana? Saya orang percaya, saya orang udah dibenarkan. Saya bukan orang yang tersesat. Anda bisa lihat hidup saya. Saya bukan orang yang tersesat dan tidak akan menyesatkan. Saya hidup dalam kebenaran dan saya akan memberitahukan kebenaran. Saya hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua adalah, sebagai pribadi yang diselamatkan oleh Yesus, kita harus taat kepada Dia. Ya, harus ada pembuktian daripada iman percaya kita kepada Yesus. Yesus sudah mati di kayu salib supaya kita tidak lagi tersesat. Tetapi persoalannya adalah, adakah kita percaya kepada Dia? Kalau kita berkata, ya aku percaya, maka aku diselamatkan. Dan bukti dari iman, bukti dari percaya kita harus terjadi dalam kehidupan kita. Harus ada perubahan, harus ada ketaatan kita kepada Dia. Apa artinya? Kita taat kepada Dia. Artinya kita harus setia mengikut Dia. Kita harus melakukan apa yang diperintahkannya. Kita harus meneladani hidupnya. Secara khusus siap menderita oleh karena kebenaran. Di ayat ini berbicara bagaimana anak-anak Tuhan orang percaya. Oleh karena kebenaran harus siap mati. Di ayat 19 berbunyi demikian. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Loh, saya kan sudah berbuat baik, saya sudah mengasihi Dia, saya beribadah kepada Allah. Kenapa orang-orang itu balik menganiaya saya, menzolimi saya, memperlakukan saya secara tidak manusiawi? Dia hina saya. Tapi kita nggak boleh membalasnya. Kita nggak boleh membalas sebab pembalasan adalah hak Allah. Ya, kita harus siap menerima penderitaan itu. Wah, ini nggak gampang loh ya. Saudara, kalau ada orang menghina saudara, saudara siap mau membalas atau mengampuni? Mengampuni. Bagaimana Pak? Membalas. Engkau terlalu. Tapi si Jemaat Sinam kayaknya sih penuh kasih. Pak Pendeta, saya ada baca Pak Pendeta status. Ya itu kan cuma status, tapi status juga kan berbahaya. Apa isinya? Isinya begini, lu jangan berani di dunia maya, lu berani kita ketemuan di mana? Lu jangan coba-coba hina saya. Lu jangan coba-coba singgung nenek moyang saya. Saya pikir nggak perlu lagi kayak gitu. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan nggak perlu. Terus gimana dong status kemarin? Hapus. Halo yang di rumah, hapus status itu. Oh tapi berat Pak Pendeta. Bersyukur ada Facebook. Kenapa? Bisa saya curhat di situ. Salah. Saudara jangan curhat di situ. Curhatlah sama Tuhan. Amin. Tuhan, dia menghina Tuhan. Dia sebut-sebut nama nenek saya Tuhan. Keterlaluan orang itu Tuhan. Tapi kan Tuhan ajarkan aku harus mengampuni. Baiklah Tuhan, aku ampuni dia. Tuhan tolong dia supaya dia bertobat. Amin. 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 Berarti samurai yang disimpan di kamar nggak perlu dikeluarkan lagi. Biar itu sebagai pajangan saja. Begitu? Atau awas kau. Mana? Pak nyari apa Pak? Samurai? Untuk apa? Habisi dia. Nggak boleh. Anak-anak Tuhan nggak boleh. Anak-anak Tuhan penuh kasih. Karena sudah dalam kebenaran. Loh tapi kan saya dihina. Enggak apa-apa. Saya menderita dengan perbuatannya. Enggak apa-apa. Karena untuk itu kita dipanggil. Percaya tidak? Coba lihat. Ya, dikatakan apa? Ya, karena kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Kalau kita berdosa dianiaya, wajar. Kamu kan maling, kamu mencuri, kemudian ketangkap digebukin. Ya memang harus begitu. Tapi kan ini enggak, kita lakukan kebenaran kok. Tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Terjemahan lain berkata, itu menyenangkan hati Allah.
Itu adalah perbuatan kita yang memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau saudara dihina, saudara dikatakan dengan perkataan yang tidak baik, tapi saudara tidak membalas. Padahal saudara sudah berbuat baik, tapi balasannya adalah sesuatu yang tidak baik kepada saudara. Tapi saudara tetap berkata, puji Tuhan, aku tidak akan membalasnya. Aku tetap berbuat kasih. Wow. Itulah orang yang hidup pada jalan kebenaran. Supaya kita mampu begitu, teladannya adalah Yesus. Perhatikan. Dikatakan begini, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi sebagai orang-orang yang tidak lagi berjalan dalam kesesatan, kita meneladani Yesus. Kita berjalan bersama dengan Yesus. Kita berjalan mengikuti perintah Yesus. Ya, kita lakukan hal yang benar. Saudara tahu ketika Yesus dianiaya, dicambuk, dipukuli. Bahkan ketika dia digantung di kayu salib dan melihat orang-orang yang menganiaya dia. Di kayu salib itu dia tunjukkan kasih itu. Dan dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa. Kita harus belajar untuk itu. Jika ada orang yang menyakiti hati saudara, melukai hati saudara, saudara berkata, Bapa, ampunilah dia. Aku mengasihi dia. Aku tidak akan dendam. Aku tidak akan sakit hati. Aku akan melepaskan pengampunan. Amin. Amin. Tapi kalau kita bilang, aku tidak mau, terlalu sadis perlakuannya, terlalu jahat perbuatannya, terlalu menyakitkan kata-katanya, aku tidak mau mengampuni. Orang yang tidak mau mengampuni, sesungguhnya dia masih berjalan di dalam kesesatan. Karena di dalam kebenaran tidak ada kalimat tidak mengampuni. Di dalam kebenaran itu ada kalimat ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Itu di dalam jalan kebenaran itu. Tapi kita tidak mau mengampuni, nggak ada ketemu tulisan, ya nggak apa-apa, nggak usah diampuni. Tidak ada di dalam kebenaran itu. Itu hanya ada di dalam kesesatan. Nah, kita bukan lagi di dalam kesesatan. Saudara bukan orang sesat. Saudara sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Untuk itu Yesus mati di kayu salib. Dan apakah kita mampu melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Mampu. Karena Yesus memberikan teladan bagi kita. Dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Roh Kudus roh penolong. Jadi seseorang yang mungkin dia hidup tadi di dalam kesesatan, tetapi karena kasih Tuhan dia diselamatkan. Memang kedagingan itu masih menggoda kita. Katakanlah ada seseorang yang menyakiti hati kita, begitu sulitnya untuk mengampuni. Tetapi ketika kita berdoa, datang kepada Tuhan, Roh Kudus akan menolong kita. Dan akhirnya kita merasakan, ya saya sanggup mengampuni. Saya sanggup mengasihi dia. Saya sanggup untuk tidak melawan. Saya sanggup untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebab pembalasan adalah haknya Allah. Wow. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita tidak sesat lagi. Dahulu kita sesat. Tetapi kini kita tidak sesat lagi. Dahulu kita sesat, itu dulu. Dan jangan kembali kepada yang dulu. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Ya, melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan pandangan ke depan. Berlari-lari mengejar panggilan surgawi untuk mendapatkan mahkota yang telah Tuhan sediakan. Itulah hidup kita. Hiduplah di dalam kebenaran. Ya, firman Tuhan katakan lagi, untuk kita hidup dalam kebenaran, kita dapat keluar dari kesesatan dan berjalan dalam kebenaran. Oleh karena Yesus telah mati bagi kita, yang membenarkan kita, yang melepaskan kita dari kuasa kegelapan itu, kuasa dosa itu. Tidak lagi kuasa dosa membelenggu kita. Sebab Yesus, bahkan darah Yesus sudah menyucikan, menguduskan kita. Jadi kita sudah menjadi pribadi-pribadi yang dibenarkan. Untuk itu yang kedua, kita harus mau taat mengikuti perintah Tuhan. Ya, ketaatan melakukan perintah Tuhan atau firman Allah
merupakan bukti iman percaya kita kepada Yesus Tuhan kita. Saudara, pastikan diri kita bahwa kita tidak lagi berjalan dalam kesesatan. Memang masih ada godaan-godaan. Memang daging kita lemah. Tetapi kita lihat bagaimana Daud sang pemazmur. Waktu-waktu tertentu dia datang dalam hadirat Allah dan berkata, selidiki aku Tuhan. Apakah jalanku serong? Ketahuilah pikiranku. Ketika Tuhan memberitahukan kepada kita, masih ada yang harus kita bereskan, maka ambil langkah pemberesan. Yang dari sisi Allah, sisi Tuhan sudah menyelamatkan kita, menguduskan kita. Dari sisi kita berjuang ya untuk mematikan keinginan-keinginan daging, perbuatan-perbuatan dosa, itu bagian kita. Dan kita mampu oleh karena Roh Kudus akan menolong kita. Saya undang kita bangkit berdiri.